Dahulu kala di tanah Jawa, Kerajaan Kediri dan Kerajaan Jenggala sepakat menjodohkan anak-anak mereka untuk hidup damai. Putri Sekartaji dari Kediri yang cantik dan baik hati dijodohkan dengan Pangeran Panji Asmarabangun dari Jenggala yang gagah dan bijak. Tetapi tiba-tiba Kerajaan Kediri diserang musuh. Putri Sekartaji terpisah dari keluarganya saat menyelamatkan diri. Kemudian Putri Sekartaji pergi jauh dari kerajaannya dan menyebut dirinya sebagai Klenting Kuning agar tidak dikenali. Pangeran Panji Asmarabangun juga menyamar dan berkelana mencari Sekartaji yang hilang. Setelah perjalanan panjang, Klenting Kuning tiba di sebuah desa kecil dan ditolong oleh seorang janda tua yang tinggal bersama 3 anak perempuannya, yaitu Klenting Abang, Klenting Ijo, dan Klenting Biru. Ketiga anak janda tersebut bersikap kasar dan memperlakukan Klenting Kuning seperti pembantu. Meskipun demikian, Klenting Kuning tetap sabar dan baik hati. Di suatu hari, kabar tersebar bahwa putra mahkota yang bernama Andi-Andi Lumut sedang mencari calon istri. Semua gadis muda di desa diperbolehkan datang ke sungai untuk bertemu dengannya. Ketika kakak tiri Klenting Kuning sangat bersemangat berdandan dan pergi lebih dulu menuju sungai. Saat mendekati sungai, mereka dihadang oleh makhluk aneh bernama Yuyu Kangkang yang menjaga jalan. Yuyu Kangkang meminta ciuman sebagai syarat untuk menyeberang. Akhirnya, ketika kakak tiri itu menuruti permintaan Yuyu Kangkang, mereka berhasil menyeberang, tetapi tubuh mereka mengeluarkan aroma tak sedap. Akhirnya Klenting Kuning tiba dan juga dihadang oleh Yuyu Kangkang. Ia menatap tegas dan menolak permintaan ciuman. Karena keteguhan hatinya, air sungai tiba-tiba surut dan sebuah jalur muncul, memungkinkannya untuk menyeberang tanpa bantuan. Klenting Kuning tiba di istana Jenggala, tempat Andi-Andi Lumut menanti. Andi-Andi Lumut yang sebenarnya adalah Pangeran Panji Asmarabangun tampak tidak tertarik pada gadis-gadis yang telah menyeberang sebelumnya. Ketika Klenting Kuning sudah bertemu dengan Andi-Andi Lumut yang ternyata adalah Pangeran Panji Asmarabangun, dia langsung berkata, "Kau tak tercium bau busuk. Kau pasti gadis yang berhati bersih. Maukah kau menjadi istriku?" Klenting Kuning akhirnya menerima ajakan tersebut. Pernikahan digelar. Di tengah pesta, semua orang terkejut mengetahui bahwa Klenting Kuning adalah Dewi Sekartaji yang hilang. Andi-Andi Lumut atau Pangeran Panji Asmarabangun tersenyum bahagia karena bisa menikahi Sekartaji. Rakyat Kediri dan Jenggala akhirnya bersatu kembali. Para saudari tiri Sekartaji menyesal atas kesombongan mereka dan menyadari bahwa kebaikan hati dan kejujuran jauh lebih penting daripada kecantikan atau pakaian mewah. Kisah ini mengajarkan bahwa kesabaran, kebaikan hati, dan keteguhan bisa membawa kebahagiaan yang sejati.